Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Mauricio Souza yang tidak diperpanjang kontraknya oleh manajemen Persija Jakarta. Berarti musim depan Persija akan punya pelatih baru lagi. Dan jika saya tidak salah, sejak tahun 2019, pasca eranya Stefano Cugura atau Teko yang kita kenal, Persija sudah gonta-ganti sebanyak 11 atau 12 pelatih. Wow, itu adalah angka yang cukup signifikan bagi sebuah klub besar yang tentu mengincar prestasi secara konsisten. Maka itu menarik, nanti kita tunggu pelatih dari negara mana yang nanti akan melatih Persija Jakarta. Karena seperti yang kita ketahui, musim lalu pelatih asal Brazil, sebelumnya pelatih asal Spanyol, dan sebelumnya lagi kita tentu masih ingat adalah pelatih asal Jerman Thomas Doll. Dan sebelumnya lagi adalah pelatih asal Italia Angelo Alessio. Artinya dalam beberapa musim terakhir Persija itu dilatih oleh beberapa pelatih dari negara yang berbeda. Tapi tetap saja sulit bagi tim yang dijuluki Macan Kemayoran untuk bisa menjadi juara. Selain itu juga teman-teman, saya ingin membahas rumor transfer tentang Mariano Peralta, pemain yang musim lalu membela Borneo FC yang dirumorkan kemungkinan besar akan gabung ke Persija Jakarta musim depan, dan juga tentang pemain dari Persija Jakarta musim lalu yang juga tampil produktif, yaitu Maxwell yang dirumorkan kemungkinan besar akan gabung ke Persib Bandung. Tapi sebelum saya memberikan sudut pandang saya teman-teman, pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa bagi sebuah tim yang ingin meraih prestasi yang konsisten, berarti tim tersebut harus punya pelatih yang bisa membentuk filosofi permainan kepada pemain-pemain yang berada di dalam skuad. Artinya, siapapun pelatih yang melatih tim tersebut harus memberikan dan menjelaskan konsep permainannya kepada para pemain dan juga melihat progres dari para pemain tersebut untuk menjalankan konsepnya. Jika memang ada kesulitan bagi para pemain untuk mengikuti konsepnya, maka tentu perlu ada yang namanya sedikit modifikasi atau improvisasi agar game plan dari sang pelatih bisa berjalan. Tentu ini tidak menyangkut formasi, tapi ini menyangkut style of play. Dan tentu seiring berjalannya musim, style of play tersebut juga tentunya bisa saja dirubah melihat bagaimana performa dari tim dan apa yang menjadi kesulitan bagi para pemain di atas lapangan untuk bisa menemukan konsistensi. Nah, kalau kita berbicara tentang Mauricio Souza yang melatih Persija musim lalu, kalau menurut saya, dia bukanlah pelatih yang jelek. Tapi sayangnya, dia tidak punya yang namanya formula untuk memecahkan deadlock ketika dihadapi oleh para pemainnya di atas lapangan. Ada beberapa pertandingan dari Persija yang mereka bermain lebih baik daripada tim lawan, tapi ada yang mereka mengakhiri dengan hasil imbang, ada juga yang mereka mengakhiri pertandingan dengan kekalahan. Padahal kita tahu ada juga beberapa pertandingan di mana tim lawan itu bahkan tidak bisa keluar dari tekanan para pemain Persija. Tapi sulit sekali bagi para pemain Persija untuk kill the game. Meskipun ada pemain-pemain yang dimainkan oleh Mauricio Souza dari bangku cadangan. Tapi kan poinnya bukan memainkan pemain dari bangku cadangan. Tapi poinnya bagaimana pemain yang masuk dari bangku cadangan itu bisa sedikit banyak merubah style of play dari timnya. Karena biasanya kalau tim yang menemukan kesulitan untuk bisa membuka pertahanan tim lawan, apalagi mencetak gol, tentu itu berarti gaya permainannya kemungkinan besar sudah dibaca oleh para pemain tim lawan. Maka itu tidak salah juga jika saya membaca banyak narasi di sosial media bahwa permainan dari Persija dengan Mauricio Souza itu monoton. Apa artinya monoton? Mudah terbaca. Kenapa? Karena lebih sering mengandalkan yang namanya Alano dan juga crossing yang dengan mudah bisa diantisipasi oleh para pemain tim lawan. Belum lagi kesulitan bagi para pemain Persija melakukan finishing. Tapi kan jika para pemain Persija yang bermain di depan itu sulit melakukan finishing, kenapa Persija bisa menjadi tim yang produktif? Nah, ini kan yang menjadi kebingungan bagi kita semua. Kalau monoton jelas kelihatan, di atas lapangan itu kelihatan, sudah kebaca lah. Ya, meskipun jika ada yang berdebat, enggak kebaca ya silakan. Itu adalah sudut pandang Anda. Tapi saya sudah bisa melihat ini sudah kebaca, karena kalau tidak terbaca, gak mungkin tuh ada pola di mana Persija tuh lebih banyak meraih hasil imbang karena ya kesulitan juga untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Satu contoh saja lah, ya kan,
lawan PSIM Yogyakarta. Yang kita tahu itu dimainkan di Bali, bukan di kandang PSIM. Persija mendominasi, oke lah Maxwell miss penalti, tapi poinnya bukan miss penalti. Saya masih ingat ada pertandingan Persib lawan siapa itu ya, Andrew Jung kalau nggak salah miss penalti, tapi setelah itu dia mencetak gol. Jadi poinnya itu bukan miss penalti, poinnya bagaimana bisa create chances yang berbahaya dan juga melakukan finishing. Kalau masalah dari Persib nih sedikit ya, saya bandingkan dengan Persib ya. Kan Persib kan menjadi juara ya. Sebetulnya itu para pemain Persib tuh banyak mendapatkan peluang untuk mencetak gol tapi sulit finishing. Nah itu baru kita bisa katakan bahwa memang para pemain Persib punya conversion rate yang rendah. Sehingga dari mungkin 12 peluang emas ya hanya mencetak 2 gol. Nah itu kan menjadi masalah bagi Persib. Tapi masalah bagi Persija atau kekurangan dari Persija yang musim lalu dilatih oleh Mauricio Souza adalah bagaimana caranya create chances yang berbahaya lebih banyak dan juga tentunya kill the game. Padahal dari segi permainan Persija is the best team. Saya ulangi lagi, dari segi permainan Persija is the best team musim lalu. Saya mengatakan ini secara jujur dari lubuk hati saya. Tapi sayangnya bermain indah itu tidak selalu cukup untuk menjadi juara. Dan bermain sepak bola menyerang dengan cara yang indah juga tidak ada trofi apalagi penghargaannya. Jadi artinya walaupun banyak yang berdebat di sosial media bahwa Persija mainnya sudah bagus kok. Ya gak masalah kalau Mauricio Souza diberikan waktu lebih lama lagi, ya bukan itu poinnya. Poinnya bukan dilihat dari segi permainan. Kalau dilihat dari segi permainan, kalau menurut saya, PSIM juga permainannya bagus kok. Cuma cara mainnya kan beda. Gak menyerang tapi bertahan. Tapi kan PSIM gak masuk juga ke papan atas. Namun, pelatihnya diperpanjang kontraknya, John Paul Van Gastel. Kenapa? Karena memang target mereka berbeda. Bukan untuk menjadi juara. Sepengetahuan saya dan seingat saya, ketika Mauricio Souza itu dikontrak untuk durasi 1 tahun, targetnya adalah untuk menjadi juara. Dan dia gagal. Bukan cuma gagal menjadi juara, tapi 2 kali kalah melawan Persib Bandung, rival dari Persija. Jadi tidak salah juga ketika manajemen dari Persija memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Belum lagi emosi dari para pemain yang meledak-ledak nih. Mayoritas para pemain asing mereka. Itu juga gak bisa diatasi oleh Mauricio Souza sepanjang musim ini. Dan gak ada tuh tim kalau menurut saya yang bermain indah, bermain menyerang kemudian menjadi juara. Borneo FC saja lihat. Terakhirnya walaupun mereka bermain sangat baik, efisien dan efektif. Bahkan kan tim paling produktif tuh mereka musim lalu. Tapi ya gak bisa menjadi juara juga. Padahal defense mereka juga kuat loh. Tapi apakah ada konsistensi? Kan enggak. Dan juga mereka gak selalu unbeaten di kandang, kan mereka kalah sekali ya lawan Bali United. Jadi ya menurut saya ini adalah langkah yang memang perlu diambil oleh manajemen dari Persija. Tapi apakah ini langkah yang tepat atau enggak, itu nanti kita lihat pelatih baru ini dari mana. Kalau menurut saya kemungkinan pelatih baru dari Persija nanti juga dari benua Amerika. Mungkin Amerika Selatan atau juga Amerika Tengah. Ini feeling saya karena Amerika Tengah tuh ya, kalau menurut saya kalau mereka bisa dapet tuh, kayaknya itu nanti akan membentuk koordinasi yang rapi di pertahanan. Pertahanan itulah kuatin dulu. Karena Persija walaupun defense-nya juga gak jelek ya, rekor defensifnya juga gak jelek, tapi sering kemasukan gol yang sebetulnya gak perlu. Dan kiper itu harus kuat. Kalau kiper gak kuat, gak akan bisa menurut saya tim menjadi juara. Ya lihat saja tuh Borneo, Nadio, jago dia kan. Sehingga Borneo terus challenge Persib sampai pekan ke-34. Persib apalagi Teja Pakualam bagus kan. Jadi mereka challenge terus. Persija kan sering gonta-ganti kipernya juga. Carlos dan Andri Tani menurut saya gak konsisten juga. Tapi kita tunggu nanti pelatih baru dari Persija. Dan saya juga harapkan seperti yang saya katakan, bahkan beberapa analisis saya tentang Mauricio Souza kan terbukti tepat. Memang pelatih ini gak punya cara untuk mengaplikasikan plan B, apalagi plan C. Ya udah gak ada lah plan C, plan B-nya aja gak ada. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang bijak dari manajemen Persija. Nanti kita tunggu siapa pelatih barunya. Tapi yang menarik ini kan rumor tentang Peralta ya, yang katanya sudah deal dengan Persija Jakarta. Dan menurut informasi yang saya dapat dari luar angkasa, dari kawan-kawan saya, bahwa memang betul Peralta sudah deal dengan Persija dan siap didaftarkan. Tapi ini kan informasi yang saya dapat dari luar angkasa. Kita tunggu nanti pengumuman resmi dari manajemen Persija Jakarta. Dan saya pikir Peralta ini adalah pemain yang memang bisa menjadi game changer. Itu bisa terlihat ketika dia membela Borneo FC. Oke lah, statistiknya top. Ya teman-teman bisa melihatlah di internet. Kalau nggak salah total kontribusi dia bagi produktivitas gol dari Borneo FC itu total ya. Gol dengan assist itu 29. Nah itu kan angka yang sangat luar biasa.
bagi pemain yang sebetulnya bukan bermain sebagai striker, tapi bermain sebagai winger dengan pergerakan yang mobile. Kalau menurut saya dia adalah game changer, karena ada beberapa pertandingan Borneo tuh sulit mencetak gol atau sulit keluar dari tekanan para pemain tim lawan, tapi di sana muncul yang namanya Mariano Peralta. Jadi saya pikir Persija memang butuh pemain-pemain seperti ini, dan coba perhatikan Peralta, gak emosional nih pemain. Oke lah dia kadang-kadang frustasi, tapi gak emosional dia. Bahkan Borneo FC itu kan adalah tim fair play ya, kalau nggak salah gak ada pemain mereka tuh yang mendapatkan kartu merah. Jika saya salah silakan kalian koreksi. Jadi Peralta ini kalau menurut saya ideal untuk Persija, tapi apakah dia bisa langsung tune in? Belum tentu. Pelatih barunya juga siapa kan kita belum tahu. Jadi nanti pelatih baru ini yang nanti akan menentukan seperti apa konsep permainan. Dan saya pikir tidak ada salahnya juga bagi manajemen Persija Jakarta jika memang betul mereka sudah deal dengan Peralta, gak ada salahnya juga walaupun belum ada pelatih kepala di klub saat ini. Saya pikir gak ada masalah karena tentu Persija juga punya yang namanya asisten pelatih, ya kan, Ricky Nelson. Di sana mungkin juga sudah berdiskusi dengan Ricky Nelson. Saya mengatakan mungkin, kan saya kan gak tahu seluk-beluk internal klub seperti apa. Jadi saya pikir gak ada masalah. Kan banyak juga yang berkomentar di sosial media, masa pelatih belum datang sudah mendapatkan pemain dia? Kalau pemain yang spesial gak masalah. Seperti Peralta sih kalau menurut saya. Dan saya pikir ini ideal sekali bagi Persija untuk bisa lebih sering kill the game. Dan informasi lain yang saya dapat, Alano juga kemungkinan tidak akan bertahan. Dan ada beberapa pemain Brazil lainnya juga yang tidak akan bertahan. Fabio kayaknya akan perpanjang kontrak di sana. Paulo Ricardo juga akan perpanjang. Jean Mota kabarnya juga tidak akan stay. Ini kabar yang saya dapat, kita tunggu nanti benar atau enggak. Saya pikir dalam 2 pekan ke depan kita akan mendapatkan konfirmasinya. Tapi yang lebih menarik lagi, pemain yang musim lalu juga tampil produktif bagi Persija. Dan jika saya tidak salah juga ada pemain kedua paling produktif di Persija loh. Maxwell. Total kontribusi dia bagi produktivitas Persija itu adalah 18, jika saya tidak salah ya, 16 gol, kemudian 2 assist. Ini pemain ini luar biasa loh. Dan dia juga bisa bermain sebagai striker. Nah ini plus point bagi Persib jika mereka benar bisa mendapatkan Maxwell. Nah informasi yang saya dapat dari luar angkasa dari kawan-kawan saya, bahwa sebetulnya sudah ada ketertarikan antara kedua belah pihak untuk menjalin kerjasama jauh sebelum pertandingan Persib melawan Persija yang dimainkan di Stadion Segiri Samarinda. Jadi jauh hari sebelum pertandingan itu, jauh beberapa pekan lah sebelum pertandingan itu sudah ada ketertarikan. Dan kabarnya juga sudah mulai ada negosiasi, tapi memang belum deal. Nah kita tunggu, tapi kemungkinan besar nih akan gabung juga Maxwell. Ya kita nggak tahu nanti kalau tahap akhir ada sesuatu ya. Nah tentu teman-teman yang merupakan boboto mempertanyakan kenapa bukan Peralta. Saya pikir ini kembali kepada konsep. Nah kalau Persib kan sebelumnya sudah ada Bojan Hodak dan sekarang Igor Tolić. Feeling saya itu juga rekomendasi dari Bojan Hodak. Maxwell ini feeling saya. Dan sekarang Igor Tolić yang kita tahu sebelumnya adalah asisten dari Bojan Hodak. Jadi tentu tidak akan begitu berbeda lah sudut pandangnya. Dan saya pikir Maxwell adalah pemain bagi Persib yang bisa juga memberikan bala bantuan dalam urusan mencetak gol dan memberikan assist. Dan juga dengan pergerakan yang liar. Maxwell ini pergerakannya liar loh. Kalau Peralta ini mobile ya agak elegan, tapi kalau Maxwell ini liar banget pergerakannya. Dan dia juga punya fisik yang kuat sama seperti Peralta. Dan Persib juga ideal mendapatkan Peralta, tapi kembali ke konsep. Mungkin konsepnya dari Bojan atau juga Igor Tolić ingin pemain seperti Maxwell yang bisa bermain agak ngeyel dikit. Nah, seperti Bergwijn tuh. Jadi kalau ada Bergwijn nanti di kanan, Maxwell di kiri, wah jadi ini tim. Serius saya katakan. Tapi bisa juga Maxwell menjadi striker kan? Nah, nanti pemain lain lah di sebelah kiri. Bisa juga Beckham bermain di sana, bisa juga Sadil bermain di sana. Tapi saya melihat performa dari Sadil gak mengesankan juga ya di Persib ya, sulit banget ya ini pemain berkembang ya, walaupun dia juga ada memberikan kontribusi bagi Persib. Nah kita tunggu nanti siapa saja pemain-pemain yang akan dilepas oleh manajemen Persib, mungkin juga dipinjamkan ke klub lain. Tapi saya pikir Maxwell bisa menjadi bagian yang penting bagi Persib, apalagi pemain ini juga punya kemampuan shooting yang keras dari luar kotak penalti. Dan dia juga banyak mencetak gol indah bersama Persija Jakarta. Nah kita juga masih menunggu konfirmasi apakah dia tidak perpanjang kontrak di Persija atau tidak. Tapi kalau informasi saya biasanya sih ya kredibel ya. Tinggal kita tunggu saja nanti pengumuman resmi dari Persib. Tapi saya pikir bagi Persib yang paling penting bagaimana mereka bisa menemukan cara untuk membenahi kekurangan mereka, yaitu dalam urusan scoring. Barbas sudah meninggalkan, kemungkinan besar katanya akan meninggalkan Persib, berarti di belakang tuh harus ada pemain. Dan kabarnya Putros juga ya. Nah ini sayang nih kalau Putros gak perpanjang kontrak nih. Cuman 1 tahun dia kalau nggak salah di kontrak. Saya pikir Putros harus diperpanjang kontraknya. Luar biasa ini pemain. Ya nanti kita tunggulah seperti apa negosiasi dengan manajemen Persib. Tapi yang seru kan teman-teman, belum juga liga dimulai. Bahkan sepengetahuan saya belum juga ada jadwal untuk musim depan.
Tapi sudah rame nih bursa transfer. Bahkan ada juga satu lagi rumor nih. Saya kasih tahu sekarang nih, saya spill. Kemungkinan besar Alex Martins akan gabung ke Persebaya Surabaya. Dan itu juga tentu akan memberikan solusi bagi Persebaya. Karena mereka membutuhkan goal getter untuk bisa mencetak banyak gol. Karena konsep permainan dari Tavares di tengah dan belakang sudah berjalan. Oke teman-teman, itu saja update yang saya berikan. Sambil nanti tunggu saja podcast terbaru dari Bincang Bareng Binder. Saya masih menunggu kabar dari Bandung. Untuk 2 orang yang kemungkinan akan datang. Jika mereka tidak bisa datang pekan ini, maka tentu saya harapkan mereka bisa datang pekan depan. Atau paling tidak sebelum Liga dimulai. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.